Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juja. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2060199. Nah, kali ini saya akan membuat video yang berjudul tentang sistem gerak manusia. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas UAS ujian akhir semester di mata kuliah IPA di semester 3. Mari tonton videonya. Sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia adalah serangkaian organ dan jaringan yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, menopang tubuh dan melindungi organ vital. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, sistem rangka tulang dan sistem otot. Di sini juga ada komponen sistem gerak. Yang pertama itu tulang atau rangka. Tulang itu alat gerak pasif yang memberi bentuk, penopang dan melindungi organ tubuh. Juga berfungsi untuk menyimpan mineral dan memproduksi sel darah. Ada juga otot. Otot juga alat gerak aktif yang bisa berkontraksi dan relaksasi menarik tulang untuk menghasilkan gerakan. Ada otot rangka lurik, otot polos, dan otot jantung. Ada juga sendi. Sendi di mana sendi itu titik pertemuan dua atau lebih tulang yang memungkinkan pergerakan antar tulang seperti sendi engsel, putar, dan pelana. Yang keempat itu ada jaringan ikat. Yang kelima itu ada tulang rawan, dan yang keenam itu ada saraf. Cara kerja sistem gerak yaitu gerakan dimulai ketika otak mengirimkan sinyal ke otot. Otot berkontraksi menarik tulang melalui tendon. Sendi memungkinkan tulang-tulang bergerak satu sama lain seperti engsel. Saat otot relaksasi, otot lain memungkinkan perlu berkontraksi untuk mengembalikan tulang ke posisi semula. Selanjutnya itu kelainan dan gangguan sistem gerak. Yang pertama itu kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang itu gangguan pada struktur bentuk atau kekuatan tulang yang bisa terjadi karena faktor genetik, cedera, infeksi, atau masalah nutrisi, menyebabkan tulang lemah, keropos, bengkok, atau rapuh. Yang kedua itu kelainan pada sendi. Kelainan pada sendi di mana kondisi yang memengaruhi sendi menyebabkan nyeri, bengkak, kaku, dan gerakan terbatas. Dengan penyebab mulai dari cedera, penuaan, atau peradangan hingga infeksi yang sering ditandai dengan rasa sakit, bengkak, kemerahan, dan hangat di area sendi, serta membutuhkan penanganan medis agar tidak memburuk. Yang ketiga, kelainan pada otot. Kelainan pada otot ini gangguan yang mempengaruhi fungsi otot yang menyebabkan gejala seperti kelemahan, kram atau nyeri, kelelahan, atau penyusutan otot. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan gerak, konsumsi makanan tinggi atau kalsium dan vitamin D, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, sikap duduk dan berdiri yang benar, atau hindari mengangkat beban terlalu berat, perhatikan keselamatan dan beraktivitas. Nah, di sini juga ada fungsi sistem rangka pada manusia. Yang pertama itu rangka kepala, yang kedua rangka badan, adapun yang ketiga itu rangka gerak. Fungsi rangka kepala itu tulang rangka kepala melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Nah, di sini juga ada contoh tulang dahi, tulang biji, tulang air, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang, tulang abun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, dan tulang-tulang bawah. Yang kedua, rangka badan. Fungsi rangka badan itu menyokong tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti jantung atau paru-paru. Contohnya itu tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang punggung, tulang paha, tulang leher, tulang selaka, tulang gelang panggul, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Fungsinya itu gerak berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Contohnya itu tulang jari tangan, tulang pergelangan, dan tulang pengupi, atau tulang tempurung, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan, atau tulang jari kaki dan telapak tangan. Fungsi dari rangka sebagai tempat melekatnya otot, membentuk postur tubuh, tempat menyimpan mineral atau perlindungan organ tubuh, menghasilkan sel darah merah, dan membantu pergerakan. Selanjutnya ada lapisan pada tulang. Yang pertama itu periosteum, lapisan luar tulang yang tipis dan kuat untuk melindungi bagian luar tulang. Yang kedua, tulang kompak, lapisan padat dan keras sebagai pelindung struktural. Yang ketiga itu tulang spons, lapisan berpori yang terletak di dalam tulang. Yang terletak di dalam tulang tempat menyimpan sumsum.
Nah, di sini juga ada trik menjaga kesehatan tulang. Yang pertama itu konsumsi makanan kaya kalsium, vitamin D. Yang kedua, rutin olahraga untuk menjaga kekuatan otot. Yang ketiga itu hindari kebiasaan buruk seperti membungkuk. Nah, itu trik cara agar mencegah kesehatan tulang. Ini saya juga akan membuat sebuah media gerak sistem manusia. Nah, di sini ada peralatannya. Yang pertama itu ada gunting, ada karton, ada lem, dan ada juga sitron. Ya, mari tonton berikutnya. Nah, di sini saya membawa alat media. Sedikit menjelaskan mengapa jari bisa bergerak. Nah, benang yang menyusun replika tangan mengilustrasikan peran otot yang terdapat di telapak tangan. Nah, bisa dilihat sendiri kan ya. Otot-otot ini di telapak tangan terhubung dengan tendon. Tendon juga merupakan jaringan pengikat otot dan tulang yang akan menghubungkan setiap otot ke tulang tertentu di jari, sehingga jari bisa bergerak seperti yang kita perintahkan. Nah, segitu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.